Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Nah, insyaallah di pertemuan kita di pagi hari ini, kita memasuki materi kita yang keempat ya. Nah, walaupun kalau dilihat YouTube yang terekam itu baru 2 materi, tapi ya Alhamdulillah ya, kita bisa menyambung ya, tali silaturahim kita sembari kita menuntut ilmu. Ya, materi yang baru ini ya, kita memasuki materi siroh ya, siroh nabawiyah yang mana insya Allah kita bisa meneladani ya, nah, dan juga mentadaburi ya kisah-kisahnya Rasulullah SAW dari beliau sebelum lahir ya sampai nanti beliau setelah wafat ya. Jadi nggak dari lahir sampai wafat, enggak, sebelumnya kita bahas. Ya, kenapa? Ya, di salah satu hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang dari Imam Tirmizi ya, bahwa hikmah ya, salah satu di tengah hadis itu bahwa setiap nabi itu akan setiap rasul itu yang membawa syariat akan diutus sesuai dengan kaum yang membutuhkan ya. Contoh ya di hadis tersebut seperti Nabi Musa di ya utus kepada kaum yang masih berkecimpung kepada sihir ya, makanya pada zaman Nabi Musa itu sihir itu sangat-sangat kental ya. Kemudian seperti Nabi Ibrahim ya, yang mana kesyirikan itu merajalela ya. Nah, jadi kalau ditanya berhala itu munculnya kapan sih? Di zaman Nabi Nuh gitu. Nah, tapi maraknya itu kapan? Di zaman Nabi Ibrahim ya. Setiap keluarga itu ya, dari mereka itu menjadi pemahat patung gitu kan. Saking maraknya kesyirikan gitu. Nah, seperti Nabi Isa juga ya kan, yang mana diutus kepada medik ya, yang mana pada saat itu pengobatan itu sangat penting. Nah, seperti Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum ya yang mana silat lidahnya itu pintar. Nah, paham ya? Nah, jadi mereka itu kaum Quraisy ya. Itu mereka tuh bersilat lidahnya itu pintar ya. Ngebohong pintar, membuat fitnah pintar, gibahnya pintar, bikin syair juga pintar. Maka diutuslah Rasulullah SAW yang mana akhlaknya salah satu atau Rasul yang akhlaknya paling mulia. Ya. Kenapa? Ya kita lihat di kondisinya Jazirah Arab dulu. Ya, dari pandangan politik dulu lah. Karena politik pada zaman Rasulullah SAW ya, atau pada zaman Rasulullah sebelum lahir, ya, itu kan apa namanya seperti India ya, yang atas semakin ke atas, yang bawah semakin ke bawah ya. Nah, makanya pada zaman itu perbudakan itu merajalela ya, perperangan antara kaum ya, bukan antara negeri lagi, bukan antara bangsa lagi, antara kaum satu dengan kaum yang lain itu sangat kental ya. Makanya ya kadang ada budak dari kaum sebelah sama-sama dari bangsa Arab ya. Ya baik dia Arabnya Qahtani, Arab Qahtani itu Arab Yaman, Arab murni ya. Atau Arab Arab yang Saudi ya. Arab yang udah bercampur dengan Persia atau Romawi. Nah, jadi kalau ditanya sebenarnya orang Arab yang murni itu apa? Orang Arab Yaman yang murni ya. Nah, kalau Arab yang Saudi itu kebanyakan udah bercampur sama Persia ya. Apalagi kalau seperti Palestina ya. Kalau Palestina itu udah campuran Persia hitungan ya. Kemudian kita lanjut ke sosial ya. Nah, setelah kita lihat politiknya yang begitu rusak ya, maaf ya, kenapa rusak? Ya tadi yang atas semakin ke atas, yang bawah semakin ke bawah. Sosial pada zaman jahiliyah kita bilang sebelum Rasul lahir itu ya sangat buruk. Ya, kenapa ya tadi? Ya, bersilat lidahnya itu pintar ya. Orang-orang dari pagi sampai siang ya bergibah di pasar, ya menjelek-jelekan tokoh yang lain ya. Kemudian apa? Seperti di surat Al-Mutaffifin ya, bermain timbangan, kecurangan. Ya, makanya kita lihat di surat-surat Makkiyah ya, bahkan di Madaniyah pun masih ada dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang Arab atau kebiasaan orang-orang Arab itu ya dari zaman jahiliyahnya yang buruk
seperti memain timbangan, ya, bersilat lidah, membuat apa? Makar, ya. Wa makaru makrullah, ya kan? Allahu khairul makirin, ya. Dan mereka itu orang-orang kafir Quraisy, ya, membuat makar, membuat fitnah kepada Rasulullah, ya. Namun sejatinya Allah sebaik-baiknya pembuat makar. Makar itu apa sih? Fitnah yang akhirnya membuat adu domba satu sama lain. Itu di sosial, ya. Nah, yang ketiga kita masuk ke, ya, apa namanya, ekonomi, ya. Nah, Jaziratul Arab, ya, termasuk ekonomi cukup baik. Kenapa? Karena di Jaziratul Arab itu mirip dengan Syam, ya. Mekah, Madinah, Taif, Yanbu, Najron, ekonomi mereka itu maju. Sama seperti perbatasan Persia yaitu Syam, ya. Kenapa maju? Karena pusat perdagangan itu terbentuk dari Yaman, ya, sampai ke Syam itu, ya, pusatnya kan tiga, ya. Syam yaitu di Habasyi, ya. Kalau sekarang dulu kan Habasyi, ya, yang mana perbatasan dengan Syam. Kalau di Yaman ya tentu yang mana kain dan segala perhiasan itu dari Yaman yang nanti diimpor atau ekspor ke tanah-tanah Arab, ya, di Mekah, Madinah, ya, jalur perdagangan. Karena Mekah, Madinah itu jalur perdagangan. Maka dari itu, ya, Mekah itu orang-orang Quraisy itu kaum terhormat di Jaziratul Arab, ya. Nggak sembarangan orang bisa melawan Quraisy, ya. Makanya mereka itu kan takabur, ya. Pembesar-pembesar Quraisy itu kan sombongnya, Masya Allah, ya, ya. Dan nanti lihat, ya, sangat sombong mereka, ya. Nanti kita lihat ya di Sirah Nabawiyah itu. Nah, setelah ini kita lihat orang-orang Jaziratul Arab itu sombong, ya. Bahkan mereka tuh sangat perfeksionis terhadap adat mereka. Nggak mau mereka sedikit pun ternodai, ya. Atas adat mereka tuh mereka nggak mau, ya. Nah, maka ya dari segi itu ekonomi, ya, mereka itu stabil lumayan, ya. Bisa dibilang stabil, ya. Namun stabilnya untuk yang tadi politik, untuk yang di atas saja. Yang di bawah ya seperti budak-budak itu kan jadi mainan. Kebiasaan budak itu zaman dahulu kalau nggak kerja ya jadi siksaan tuannya di pasar, ya. Hmm. Terakhir, yang paling penting apa? Moral. Nah, ini dia. Ya, salah satu alasan utama Rasulullah SAW diturunkan kepada bangsa Arab. Ya, dari tiga bangsa terbesar, ya, ya, bangsa Romawi, Persia, dan bangsa Arab, paling jelek moralnya itu bangsa Arab. Ya, lah kok bisa gitu, Mas? Nah, karena ya mereka itu apa namanya tidak teredukasi dengan benar gitu. Ya mereka kan nggak seperti Persia yang punya kerajaan, punya kehormatan. Ya mereka harus bersaing dengan Romawi yang mana pendidikan begitu maju. Ya nggak seperti bangsa Arab. Ya bangsa Arab tahunya cuma adat-adat dan adat. Ya makanya mereka itu ya seperti apa namanya buih di lautan gitu kan. Nah, banyak tapi nggak ada isinya gitu. Ya. Nah, makanya mereka nggak bisa bersaing. Warnanya ada biru tua, ada hijau. Apa namanya untuk yang apa? Ana izin mute, ya. Itulah yang terjadi pada bangsa Arab, ya. Sampai moralnya pun paling besar itu terdampak. Ya. Maka ya turunlah Rasulullah SAW atau diutuslah ya Nabi Muhammad dengan kemurahan hatinya. Maka kita masuk ya para jamaah sekalian. Sebelum kita lanjut mungkin ada ditanyakan tentang sebelum kelahiran Rasulullah atau kondisi ya bangsa Arab lebih tepatnya. Dari para jamaah sekalian, ya. Sudah cukup insya Allah. Nah, jadi tergambar ya, kenapa Rasulullah SAW itu diutus kepada bangsa Arab. Ya, karena dari tiga suku yang ada pada zaman tersebut, paling butuh yang orang Arab nih. Ya. Bangsa Arab nih paling butuh untuk diedukasi. Nah, setelah itu, ya kita masuk kepada kelahirannya Rasulullah SAW ya. Nah, seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW ya lahir di tahun gajah. Ya. Gajah. Nah, masih ingat nggak tanggal berapa? Nah, nggak ada, nggak. ada yang bilang tanggal 12 Rabiul Awal, Iya. sahih hari Senin. Pertanyaannya, riwayatnya sahih apa enggak? Iya, betul. Nah, kita kan tahunya dari 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, ya. Mauludnya Nabi kan. Ya kan? Orang tahunya sekarang Maulud ya.
Iya. Namun pertanyaan, Tapi kalau hari Seninnya benar ya Ustaz ya? Kalau hari Seninnya ya, benar. Benar ya? alhamdulillah ya, kalau dari riwayat yang Anda baca, seluruh riwayat ya, Anda nggak nyampe satu doang, dari Rumaiso, kitab-kitab sirah, alhamdulillah ya, untuk hari Seninnya benar, Iya betul. ya, karena dalam riwayat hadis ya memang dimuliakan khusus juga untuk hari Senin juga. Iya. Namun permasalahannya di tanggal. Ya kenapa di tanggal itu dipermasalahkan? Ya karena pada zaman itu belum ada kalender Hijriyah. Kok bisa kita bilang itu 12 sih Rabiul Awal? Itu pertama. Ya, jadi secara akal itu geografis saja udah nggak masuk. Kalau kedua, kalaupun kita mau ukur, ya, yang bisa kita ukur kan dari Masehinya. Ya. Nah, itu tahun 573 Masehi. Ya. Nah, maka para ulama berselisih, ada yang bilang tanggal 2 Rabiul Awal, tanggal 17, tanggal 12, 13, dan seterusnya. Ya. Yang perlu kita imani, ya Rasulullah SAW lahir pada hari Senin itu aja. Udah, ya. Karena nggak ada riwayat untuk kepentingan kita tahu tanggal berapa sih gitu. Ya. Jadi kita cari yang soheh dan yang penting dulu gitu. Kalau misalkan riwayatnya banyak yang bertabrakan atau khilaf, ya, maka tidak perlu kita dalami atau tidak perlu kita permasalahkan lebih lanjut gitu. Nah, maka kita masuk ya. Nah, kita masuk ke PDF sekarang. Ya. Nah, seperti yang kita bahas ya, tahun gajah pada hari Senin ya, saat kejadian apa ya, raja yang mana lempari batu ya oleh ababil yang diutus oleh Allah ya. Nah, burung ababil, raja siapa para jamaah sekalian? Namanya agak lupa-lupa ingat ya, untuk namanya itu Raja Abraham. Abraha ya, pasukan gajah itu ya, saya ya. Nah itulah ya pasukan yang mana jadi pertama kali yang mana benar-benar dari kuasanya Allah. Ya. Nah jadi kalau kita jalanin sirah para jamaah sekalian, secara akal kan nggak bakal masuk. Ada emang burung bawa kerikil dari neraka? Nggak ada, gitu kan? Secara akal aja nggak masuk. Ya. Maka itulah ya kejadian pertama hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, maka kita masuk ke nasab dahulu ya para jamaah sekalian. Ya. Kita masuk kepada nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, atau dalam profilnya dulu ya. Profil beliau ya. Ini penghulu kita ini terjemahnya nanti anak sedikit ubah ya. Nabi kita ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau adalah utusan Allah ya kepada seluruh manusia. Nah, kita harus garis bawahi ya. Seluruh manusia ya. Nah, kenapa? Kenapa seluruh manusia ini harus kita highlight? Nah, nanti yang menentukan kafir dan juga tidak kafir kepada kedua orang tuanya Nabi Muhammad itu dari ini nih, seluruh manusia. Ya. Nah, penutup para nabi. Nah, ini poin keduanya. Jadi nggak ada nabi setelah Rasulullah ya. Kayak Lee Eden itu ya udah jelas salah gitu kan. Nah, yang ketiga imam bagi Rasul. Nah, ini juga yang harus kita pahami. Ya. Nah, kenapa kok disebut imam bagi para Rasul? Ya, kita harus dalamin. Ketika kita bilang imam, berarti yang di bawahnya itu kan makmum. Ya. Nah, berarti sang makmum itu mengikuti sang imam. Betul ya? Nah, para Rasul yang nanti dibangkitkan di padang mahsyar itu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ini menjadi pembantah para rohib pada zaman tersebut. Rohib itu kalau zaman sekarang pastor mungkin lebih tepatnya. Pada zaman itu rahib itu paling termasuk ulamanya ya. Nah, jadi para rahib itu orang-orang yang masih mengikuti syariat Nabi Isa yang murni. Nah, mereka yang mengerti syariat Nabi Isa yang murni, nah, maka mengetahui nanti akan muncul ya seorang rasul akhir zaman ya, pada kitabnya Injil kan disebutnya ya Nabi akhir zaman atau rasul akhir zaman yang bernama Ahmad. Nah, sebagai pengganti Nabi Isa. Maka semua kaum Yahudi, Nasrani ya harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nah, ini profil beliau ya. Diutus ya sebagai tiga hal tersebut ya, para seluruh manusia, penutup para nabi dan juga imam bagi para rasul ya.
Yang mana? Ya, poin kedua, beliau membawa syariat agama Islam yang Allah tidak akan terima selain dari Islam di hari kiamat. Ya. Nah, jadi kalau ditanya Islam itu apa sih? Ya, apakah Nabi Isa Islam? Apakah Nabi Adam Islam? Apakah Nabi Nuh Islam juga? Nah, gimana Om jawabnya? Islam semuanya, Ustaz. Islam. Tapi kan coba kita lihat Om, beliau membawa agama Islam. Berarti sebelumnya belum dibawa dong Om. Nah, ayo. Bukannya dari zaman Nabi Adam udah Islam, Ustaz. Nah, ini jawabannya dari dua pandangan Om ya. Iya. Ini ada di kitab Ana lupa ya. Dulu Ana belajar sama Ustadz Ana, dosen Ana itu. Nah, ini masalah akidah. Jadi Islam itu, Ana belajar sama Ustadz Abdul Roy dari PDF beliau. Ya, jadi kalau ditanya Islam itu munculnya kapan sih? Ada dua penjelasan Om. Secara bahasa, memang benar Islam itu turunnya pada zaman Nabi Muhammad ya, karena kan agama Islam. Namun kalau secara syariat, seluruh syariat para rasul dan nabi itu syariat Islam. Nah, jadi kalau dibilang Islam itu turunnya pada Nabi Muhammad, sebelumnya nggak Islam, ada benar juga. Islam itu munculnya dari zaman Nabi Adam udah Islam, ya, itu juga benar. Tapi harus dilihat yang dimaksud gimana, ya. Nah, jadi kalau secara syariat dari Nabi Adam memang syariat Islam. Tapi kalau agama Islam, nah, turunnya itu pada zaman Nabi Muhammad. Karena setiap Nabi itu kan sebelumnya agamanya beda-beda. Namun syariatnya syariat dari Allah gitu ya. Hmm. Yang mana tidak akan diterima pada hari kiamat selain agama Islam. Nah, jadi setelah Rasul diutus, lahir, siapapun yang nggak beriman kepada Rasulullah SAW akan di di neraka. Kenapa? Karena nggak diterima. Ya. Bahkan kepada kedua orang tuanya nanti kita bahas. Ya. Nah, nanti riwayatnya beda lagi itu ya. Nah, kita masuk ke poin ketiga. Beliau adalah keturunan dari Bani Quraisy. Bani Hashim, afan. Bani Quraisy dari bangsa Bani Hashim dari bangsa Quraisy. Ya, salah satu pemuka ya yang mulia di tanah Makkah. Ya. Nah, di sini Ana bahas sedikit ya tentang Bani Hashim dulu sebelum bangsa Quraisy. Ya. Bani Hashim itu orangnya besar-besar semua. Ya, ada Abbas bin Abdul Muthalib, ada Hamzah, ya, ada Ja'far, ada siapa lagi pembesar Quraisy yang dari pamannya Rasulullah itu? Ada Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Sofyan. ya. Abu Sufyan itu beda nasab beda nasab sama Nabi Muhammad. Yang satu nasab itu Abu Lahab. Nah, Abu Jahal apa Abu Lahab ya? Nanti ada ya. Nanti ada di pembahasan di pertengahan itu, Pak. Siapa paman Rasul yang jadi pemusuhnya Rasul juga gitu. Ya. Oh, Abu Jahal ya, Abu Jahal itu pamannya Rasul. Sebetulnya pas beliau lahir, Rasulullah SAW lahir itu, Abu Jahal itu termasuk yang senang, ya. Nah, senang kepada kelahiran Rasulullah, ya. Namun kan yang menamai apa namanya Rasulullah SAW itu kan Abdul Muthalib, ya. Pamannya beliau itu yang yang mati atas kekafiran juga, dinamakan dengan Muhammad, gitu kan. Ya, maka para pemuka Quraisy yang lain itu bertanya, ya, kamu akan meneruskan atau menamai penerus kita ya, maksudnya pembesar Quraisy dengan nama bukan nama kakeknya. Nah, jadi kebiasaannya orang Quraisy itu kalau mau menamai anak itu ngambil dari nama kakek yang atasnya gitu. Ya. Misalkan seperti kakeknya Ahmad, bapaknya Muhammad, anaknya namanya Ahmad, nanti anaknya lagi namanya Muhammad, terus seperti itu. Nah, itu kebiasaannya orang Quraisy, ya, atau ngambil dari penghulunya juga, ya. Ya, seperti Abdul Manan, ya. Salah satu kakeknya Rasul juga kan, kakek keempat, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, maka kata Abdul Muthalib apa? Ya, aku menamai ini agar semua makhluk, ya, yang di bumi dan juga di langit memujinya. Ya, Masya Allah ya. Kepikiran ya, seperti di riwayat. Nah,
Abdul Muthalib itu menamai Muhammad yang mana artinya Mahmud, ya, sesuatu yang terpuji. Ya, sini kan berarti anak yang terpuji. Ya. Nah, jadi kalimat Ahmada yuhmidu, ya, memuji. Masya Allah ya. Dan begitulah ya, pertama kali Rasulullah SAW lahir. Ya, yang mana kalau nanti ada kesempatan ya, kita buka di YouTube ya. Digambarkan, ya, jadi setiap anak pembesar Quraisy itu kalau lahir itu nanti diangkat ke Ka'bah. Nah, nanti diumumkan ya, annahu Muhammad, ya, ya, ibn Abdullah gitu kan. Nah, sesungguhnya dia adalah Muhammad, ya, anaknya dari Abdullah. Nanti kalau orang Quraisy itu apa namanya, uh, senang, ya, nah, mereka nanti menyembelih kambing kemudian makan bareng, gitu, ya, seperti akikah ya. Namun ketika Nabi Muhammad itu lahir, ya orang-orang itu pada bingung, ya kenapa namanya Muhammad, nggak seperti yang lain nih. Nah, itulah ya saat beliau lahir. Ya, kemudian kita lanjut ya ke poin keempat, ya beliau itu menyambung nasab sampai Nabi Ismail bin Ibrahim ya alaihissalam. Ini ya Masya Allah ya runtutan dari profil Nabi kita ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kita lanjut ya para jamaah sekalian. Nah, ke pembahasan kedua ya. Nah, nasab beliau ya. Nah, kita masuk kepada nasab ayahnya dulu. Ya, kenapa sih kok Rasulullah SAW itu apa namanya termasuk salah satu pembesar Quraisy? Dilihat dari nasabnya, ya. Karena kan nasab beliau itu kan dari buyutnya itu kan Hashim, salah satu pembesar Quraisy. Nah, atau salah satu kabilah ya, yang mana besar di tanah Quraisy. Nah, maka kita lihat dari ayahnya beliau, ya. Ya, ayahnya beliau adalah Abdullah ya, bin Abdul Muthalib ya, bin Hashim, ya, kakek keempatnya Hashim, bin Abdul Manaf. Nah, seharusnya para pembesar Quraisy itu bilang kenapa nggak dinamakan dengan Abdul Manaf? Ya. Nah, bin Qusay bin Kilab. Nah, nah, ini nama-nama ya, seperti Abdul Manaf, ya, nama-nama yang mengandung kesyirikan ya. Kita lihat ya. Nah, inilah ya, yang mana orang-orang Quraisy itu yang menamai dengan nama-nama Tuhan mereka, ya kan? Nah, seperti Abdul Manaf ya, hamba Manaf artinya gitu, kan syirik. Ya. Nah, seperti nama aslinya Abu Bakar, ya, Abdul Ka'bah. Gitu. Maka diubah oleh Rasulullah jadi Abdullah, gitu kan? Nah, ini dari nasab ayah beliau. Kemudian kita masuk ke nasab ya, ibu beliau yaitu Aminah, ya, binti Wahab, ya, binti Abdul Manaf, ya, binti Zuhrah, ya, bin Kilab. Ya, ini Abdul Manafnya beda ya. Maka kita bisa lihat nasab ibu dan ayahnya Rasulullah SAW itu bertemu di datu atau kakek kelimanya Rasulullah ya dari ayah ya. Itu Kilab. Ya. Nah ini nasab dari Rasulullah SAW ya. Yang mana uh, ini menjadi salah satu nasab yang dicintai oleh pembesar Quraisy. Ya. Kita lanjut ke poin keempat ya. Nah, setelah ayahnya meninggal ya. Nah, sedang saat itu beliau dikandung ya, oleh oleh Aminah ya. Kemudian ya umur ayah itu baru 18 tahun ya. Yang mana dimakamkan di Madinah ya. Nah, setelah tidak meninggalkan sedikit pun harta warisan kepada Nabi Muhammad ya. Nah, jadi ya walaupun beliau pembesar Quraisy ya, tapi beliau itu fakir ya. Seperti Abdul Muthalib ya. Nah, jadi beberapa paman Rasul itu fakir, nggak seperti Abbas, Ja'far yang punya harta gitu. Enggak ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, para jemaah sekalian ke kelahiran beliau ya. Di sini diriwayatkan ya apa namanya? Di Nurul Yakin ini mengambil riwayat yang paling banyak ya. 12 Rabiul Awal. Memang riwayatnya paling banyak 12 Rabiul Awal ya. Nah,
Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah, ya, yang mana dilahirkan itu dekat dengan Sofa, Bukit Sofa. Ya, seperti kalau kita umroh itu kan ada Maktabatun, ya, Al Baitur Rasul, ya. Nah, jadi sekarang jadi perpustakaan, ya, perpustakaannya itu juga nggak terlalu ramai tuh, ya, agak sepi juga kan. Yang mana dekat dengan apa namanya, namanya Bukit Sofa, bukan Sofa yang di ini, ya, apa namanya, Sofa yang di Mekah itu, ya. Nah, beliau lahir dekat situ, ya. Yang mana apa namanya, kalau rumahnya beliau Afan, ya, bukan tempat lahir, rumahnya beliau di Madinah itu menjadikan maktabah atau perpustakaan. Jadi tempat lahir beliau itu ya di apa namanya, tengah-tengah Makkah, ya, dekat dengan pasar, ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat ya, itu ada ilustrasi peta kota Makkah. Jadi kalau kita ilustrasikan, Makkah itu kan kota yang diiringi oleh bukit, ya, bukit-bukit tandus. Nah, kota Makkah itu pusat tengahnya itu Ka'bah, ya. Yang mana pada zaman dahulu Ka'bah itu kan dikelilingi oleh berhala, ya. Yang mana makanya pada saat Fatul Makkah itu kan berhalanya banyaknya, Masya Allah, ya. Setelah dikelilingin oleh berhala Ka'bah itu, nah, baru di sekelilingnya itu pasar dahulu. Nah, jadi belum pemukiman, pasar, ya. Nah, setelah pasar baru pemukiman pembesar Quraisy, ya. Nah, baru setelahnya yang jauh-jauh itu orang-orang yang rantau, ya, atau apa namanya, kabilah-kabilah kecil, ya, di tanah Mekah, ya. Kemudian kita masuk ke poin kedua, ya, dinamakan dengan tahun gajah, ya, karena kejadian, ya, Raja Habasyah yang mengirim bala tentara, ya, ke Mekah dalam tahun kelahiran beliau, ya, untuk membinasakan atau menyerang Ka'bah, ya. Hmm. Untuk merenggut, ya, lebih tepatnya untuk merenggut Ka'bah, ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala membinasakan bala tentara tersebut, ya. Nah, Raja Abraha, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kuasa beliau, yaitu dengan, ya, apa namanya, menurunkan burung ababil, ya, yang mana membawa batu-batu dari neraka, ya. Nah, yang mana dalam surat apa, Al-Fil, ya, diriwayatkan disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang mana ya orang-orang itu, ya, pasukan Abraha itu seperti rumput-rumput yang dimakan oleh ulat, ya. Jadi meninggal itu kayak sedikit-sedikit terkikis gitu. Itu baru batu yang dibawa oleh neraka. Alhamdulillah, gimana kalau adab dari neraka? Ya makanya nggak ada tuh bekas mayatnya Abraha kan dan juga pasukannya. Ya karena dikikis sampai habis. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke apa namanya, ibu persusuan, ya. Nah, ibu persusuan beliau yaitu Tuwaibah al-Aslamiyah, ya. Tuwaibah al-Aslamiyah ini apa namanya, eh budaknya, ya, atau maulanya Abu Lahab. Ini pamannya beliau, ya. Nah, jadi Afwan pamannya beliau itu Abu Lahab juga, ya. Nah, kemudian beliau disusui juga oleh Halimah Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Jadi ada dua ibu persusuan, ya. Dalam riwayat itu bahkan ada tiga, ya, ibu persusuan, namun yang paling banyak menyusui Rasulullah SAW itu, ya, sampai menjadi ibu persusuan itu dua, ya, Tuwaibah al-Aslamiyah sama Halimah Sa'diyah. Yang paling kita kenal kan Halimah Sa'diyah, ya. Kita lanjut ke poin keempat, ya. Setelah Rasulullah SAW, ya, dibina oleh ibu handanya, ya, yang mana dibiarkan main, ya, apa sama anak-anak di kota Mekah juga, gitu kan, ya, yang mana dari kecil itu, ya, para jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu sudah diawasi oleh para malaikat, ya. Bahkan diriwayatkan sekitar umur 5 tahunan itu, ya, Rasulullah SAW kan pernah dicuci, ya, hatinya itu oleh ada dua malaikat yang mendatangi saat beliau lagi main, ya, pun Rasulullah diambil, ya, dan hatinya itu dicuci,
Ya. Walau alam ya, seperti apa penyuciannya dalam riwayat itu tidak diberitahukan. Ya. Tapi itulah ya Rasulullah SAW dari kecil itu udah ada tanda-tanda bahwa beliau itu adalah seorang ya Rasul terakhir. Ya. Yang mana pada saat itu yang baru mengetahui itu hanya kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani ya, terutama para rahib. Ya. Nah, kita masuk ke apa namanya uh, kematian ya ibu handanya. Ibu handa Rasulullah SAW yaitu Aminah ya, meninggal dunia ketika beliau berumur 6 tahun. Ya. Dalam riwayat lain ada yang mendapatkan atau berpendapat bahwa ada yang meninggal bahwa umur 7 tahunan ya. Rasulullah SAW itu ya. Saat kembali ke ya, dia kembali dari Madinah menuju ke Mekah ya, saat berziarah kubur ya, dari kuburan ayah ya. Maka itulah ya di tengah jalan ya di daerah Abwa ya, Abwa itu sekitar apa namanya di tengah-tengah apa Madinah dan Mekah yang menuju lebih dekat menuju Mekah itu ya, jarak kecil dan juga tandus ya, di situ dikuburkan oleh apa namanya dat dikuburkan oleh ya Rasulullah kan pada saat itu safarnya bertiga ya bersama Abdul Muthalib ya, maka dikuburkanlah ya di situ di Abwa ya. Nah, satu desa di antara Mekah dan juga Madinah. Kalau dilihat di peta itu Abwa itu lebih dekat ke Madinah ya. Namun tidak karena memang fisiknya Aminah ya, apa namanya apa ibu handanya Rasulullah SAW itu memang diriwayatkan lemah ya, fisiknya itu lemah ya. Bahkan diriwayatkan ya ibu handa Rasul itu sedikit kurus ya, cenderung kurus tubuhnya karena memang lemah gitu. Makanya kan harus maunya ibu persusuan gitu kan. Nah, setelah itu ya Rasulullah SAW ya dipelihara oleh Ummu Aiman ya, yaitu Maula ayahnya sebelumnya. Ya. Sebelum kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut ya para jamaah sekalian, ya, ini kan sudah beda bab lagi. Ya. Rasul nanti dipelihara atau memastikan dituntun oleh ya, ayahnya beliau, apa kakeknya beliau. Ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian? Ya, sampai beliau berumur 7 tahun berarti ya. Pada saat beliau diambil alih oleh Muaiman. Ya, ada yang Ustaz, ditanyakan? Ahwan, Ya, ada Fadul ketika beliau lahir itu betul nggak dalam keadaan sunat, Ustaz? Kalau beliau lahir dalam keadaan sunat itu walau alam, ya beberapa riwayat itu sahih ya. Hadisnya itu Hasan li ghairihi. Ya, Hasan li ghairihi itu apa? Hasan tapi udah dekat doif gitu. Oh, Ya. Jadi benar jadi ya. diragukan, Ustaz. Ya, kalau Anda sendiri mengambil ya walau alam ya. Kalau di hadisnya sahih kita bisa ambil nih, pendapatnya. Ya. Karena yang mengkhitan Rasulullah SAW itu ada dua riwayat. Ya. Ada yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW itu lahir dalam keadaan khitan. Ada yang berriwayat juga Rasulullah SAW yang mengkhitan Rasulullah SAW itu para malaikat. Ya, makanya tadi Anda bilang yang menjaga Rasul itu kan dari kecil malaikat. Iya, Nah, jadi walau alam, tapi yang kita ketahui Rasulullah SAW itu ya khitan itu dari kecil bahkan iya. atau bahkan dari lahirnya gitu kan. Jadi walau Baik, alam ya, ya untuk saya lewat Ustaz ya. tersebut. Ya, apaan? Wa yakio. Ada yang ingin ditanyakan dari para jamaah yang lain? Sebelum kita lanjut ke bab kelima ya. Kalau sudah cukup ya kita lanjut berarti. Ahwan mau tanya kepada yang lain, apakah suaranya ada sedikit terputus? Iya, betul. Kadang terputus tapi sebentar, sebentar banget. Oke. Putus-putus ya. Sedikit tapi sedikit banget. Oh, sedikit ya. Ada, insya Allah nggak masalah ya. Enggak masalah, enggak. Masalah ya. Oke. Nah, kita lanjut ke beberapa kejadian dahulu ya. Nah, ngambil dari riwayat ya, Sahih Muslim ya, tentang ketika beliau berumur 4 sampai 5 tahun. Ya. Jadi ini riwayatnya Hasan. Kenapa? Karena umur beliau itu nggak ditentukan ya. Bahwa saat itu ya malaikat Jibril ya mendatangi beliau di tengah
kerabat-kerabat beliau atau teman-teman sebayanya yang lagi main. Ya. Maka Jibril ya menangkap ya Rasulullah SAW itu ya. Jadi kayak mau diculik gitu ya, dan merebahkan beliau di atas tanah, kemudian membelah dada beliau, jantung beliau. Ya. Nah, kemudian malaikat Jibril ya mengeluarkan jantung Rasulullah SAW ya, yang mana diambil segumpal darah, dan Jibril berkata, "Nah, ini adalah bagian dari syaitan yang ada pada dirimu." Ya. Nah, sehingga ya ketika tetap dalam di jantungmu, ya ini akan memperdayamu. Nah, ini makanya hadis bahwa dalam setiap darah kita itu ada jin, ada syaitan. Ya. Kemudian ya malaikat Jibril mencuci ya jantung beliau dengan seember air zam-zam, ya, yang mana ember tersebut ya dari emas, ya kan pada saat itu syariat pengharaman bejana dari emas belum ada ya. Kemudian ya dicuci dengan murni sampai apa namanya dikembalikan lagi ke dalam dada beliau. Ya, maka teman-teman sebaya itu ya menghampiri ya uh, apa Afan ya menghampiri Halimah ya, kemudian berkata ya teman-temannya Rasulullah ya, saat masih kecil itu ya bahwa disampaikan ya Rasulullah SAW telah dibunuh ya, Muhammad telah dibunuh gitu. Ya. Nah, padahal ya sejatinya ya, Rasulullah SAW itu dicuci ya. Nah, dalam riwayat lain ya dalam hadis Anas bin Malik ya bahwa Rasulullah SAW itu punya bekas jahitan di dadanya, seakan-akan ada bekas yang terbelah, ada bekas luka gitu. Ya, ini sebagai ya mukjizat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka kita lanjut ya para jamaah sekalian. Itu salah satu kejadian yang pendek ya, walaupun banyak kejadian. Namun itu salah satu riwayat yang sahih ya. Kenapa? Kenapa yang Ana ngambil yang ini salah satu riwayat yang paling sahih ya. Ana nggak mempermasalahkan riwayat ini. Ya, karena ini riwayat dari Imam Muslim. Jadi insya Allah Imam Muslim itu kan salah satu ulama hadis yang mana mengumpulkan hadis-hadis sahih. Ya. Walaupun banyak pengulangan ya. Kalau kitab Sahih Muslim itu. Kita lanjut ya ke bab kelima. Ya. Setelah ya sekitar umur 9 tahun ya atau 11 tahun itu Rasulullah SAW diambil oleh kakeknya beliau Abdul Muthalib ya. Nah, yang mana setelah itu diuruslah oleh Abdul Muthalib ya. Ya setelah dari Ummu Aiman ya. Yang mana sangat mencintai ya cucu beliau daripada cucu-cucu yang lain ya. Bahkan lebih mencintai ya Muhammad Nabi Muhammad daripada anak-anak beliau ya. Itu paman Rasul ya. Nah, ketika Rasulullah SAW berumur 8 tahun ya. Nah, meninggallah datuk beliau. Berarti Rasulullah itu langsung diambil ya dari Ummu Aiman. Nah, setahun kemudian langsung meninggal ya. Nah, sesudah itu ya berarti kita lihat ya. Urutannya meninggal itu kan bapaknya dulu, kemudian ibunya, setelah itu adalah kakek beliau ya pada umur 8 tahun ya. Yang telah mengasuh Nabi sekitar setahun sampai 2 tahun ya. Nah, baru itulah Rasulullah SAW diambil oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib ya. Ini Abu Thalib ini derajatnya atau kedudukannya itu paling tinggi di tanah Quraisy, di bangsa Quraisy ya. Karena paling tua ya. Abu Sufyan aja nggak berani membantah perintahnya Abu Thalib ya. Yang mana Abu Thalib ini adalah apa namanya, sebelum Rasulullah SAW diasuh oleh Abu Thalib itu orang yang fakir ya, yang mana hanya bisa mengembala kambing dan berjualan ya biji-biji untuk keseharian aja ya. Biji kalau pada zaman dahulu ya apa kacang-kacangan atau biji-bijian itu murah, karena pembesar-pembesar Arab itu ya seperti Abu Sufyan itu ya, Abu Sufyan itu pedagang kain ya. Abu Jahal itu pedagang apa namanya, kalau kita sekarang ngomongin batu akik ya, perhiasan-perhiasan batu-batu mahal yang dikirim dari perbatasan Mesir ya. Dan seterusnya. Berbeda dengan paman beliau yaitu Abu Thalib ini ya, fakir ya. Nah, maka disitulah ya
Rasulullah SAW ya ditanggung oleh beliau ya sampai merasakan ya dicukupkan oleh Allah ya seakan-akan ya Nabi Muhammad itu membawa keberkahan bagi Abu Thalib ya. Nah, itulah rahmat Allah ya. Namun ya qadarullah wa masyafa'al ya Abu Thalib tetap tidak bisa memegang keimanan sampai akhir hayatnya. Maka kita lanjut ke pembahasan keenam kita yaitu mengembala kambing. Kebiasaannya Rasulullah SAW itu mengembala kambing ya bagi orang-orang Mekah ya. Jadi kalau bagi pembesar Mekah itu ya atau pemuka Quraisy kan nggak semuanya bisa ambil alih oleh budaknya ya, maka kadang mereka itu menyewa orang untuk mengurus kambing-kambing mereka. Nah, sampai ya umur beliau 9 tahun ya Rasulullah SAW ya akhirnya bisa berlayar bersamanya ke Syam ya, yang mana kalau orang pembesar-pembesar lain pada di tanah Quraisy itu kadang 2 bulan 3 bulan itu udah bisa berlayar lagi, 3 bulan berlayar lagi ke Syam ya, karena mereka cukup dalam ekonomi mereka. Yang akhirnya Abu Thalib ya membawa paman beliau dan juga Rasulullah SAW untuk berdagang. Nah, ini ada suatu kejadian, ini kejadian yang sangat terkenal ini ya. Nah, tatkala sampai di suatu tempat ya yang bernama Busro ya, seorang pendeta bernama Buhairah melihat Rasulullah ini, melihat Nabi Muhammad. Lalu pendeta ini, atau namanya pendeta ya, yang mana mengimani syariatnya Nabi Isa yang masih murni, atau lebih tepatnya rahib. Ya. Nah, memberitahu kepada Abu Thalib bahwa beliau akan menjadi nabi terakhir dari nabi-nabi sebelumnya. Ya. Nah, maka rahib itu meminta kepada pamannya supaya cepat pulang, karena takut nanti ada orang-orang Yahudi yang ingin membunuh ya. Nah, rahib itu menetapkan ya, Rasulullah SAW dari alamat-alamat dari kitab-kitab yang kitab-kitab sebelumnya. Ya, karena kitab Samawi itu kan hanya 4 ya. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan juga Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, dari 3 kitab ini, ya, semuanya itu ada ciri-ciri Nabi terakhir, dan semua itu ada di Nabi Muhammad. Ya, maka rahib ini takut, ya, engkau membawa suatu perkara ya dalam riwayat lain hadis, engkau membawa suatu perkara yang besar, ya, maka cepatlah pulang agar tidak dicelakai oleh orang-orang di sekitar kita, yaitu orang-orang Yahudi yang ingin mencelakakan Rasulullah. Inilah ya bagaimana paman beliau ya, itu Abu Thalib, membawa beliau itu sampai bahkan berumur 25 tahun. Bahkan sampai Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu. Ya, walaupun ya akhirnya Abu Thalib pun tidak bisa mendapatkan hidayah. Ya. Banyak ya kejadian ya, yang mana pada riwayat-riwayat hadis yang masih belum khilaf ya, masih khilaf, belum bisa ditetapkan. Ya, seperti kejadian di Syam yang pertama kali, beberapa riwayat itu beda-beda umurnya. Untuk para jamaah sekalian beda-beda umurnya. Kalau di riwayat ini kan mengambil pendapat pada beliau berumur 9 tahun. Riwayat yang lain ada berpendapat 12 tahun. Ada yang berpendapat 13 tahun. Ya. Maka itulah ya, kalau kita bahas sirah ya, para jamaah sekalian, itu harus yang menyampaikan itu tahu dulu riwayatnya seperti apa, atau harus ditelaah dulu riwayat-riwayat dalam kejadian pada zaman Rasulullah itu seperti apa dahulu ya, karena riwayat itu banyak terpecah. Nah, seperti sirah juga, seperti fikih juga ya. Fikih itu kan ada nggak cuma satu pendapat, ada 2 pendapat, ada 3 pendapat ya. Nah, maka harus kita lihat ya. Dalam riwayat yang lain ya, beliau itu berumur 12 tahun 2 bulan 10 hari ketika ya menemui Abu Thalib ya safar ke Syam untuk perdagangan pertama kali beliau ya.
Ini dalam hadisnya Anda bacakan, ya, yang mana rahib itu berkata, ya, nah, ini adalah penghulu alam semesta, ya, ini adalah utusan Rob bagi semesta alam, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk semua manusia. Nah, maka Abu Thalib bertanya, ya, bagaimana engkau tahu tentang, ya, cucuku ini, ya, atau keponakanku ini, ya. Nah, dia menjawab, ya, sungguhnya ketika kalian muncul, ya, dan naik dari bebukitan, ya, tidak ada satupun dari bebatuan itu atau pohon melainkan bersujud. Nah, jadi ini ciri-ciri pertamanya Nabi Muhammad, ya. Kalau beliau melewati suatu alam, bebatuan, pohonan, atau rerumputan, seakan-akan bebatuan, pepohonan, dan alam-alam sekitar sujud kepada Rasulullah. Nah, maka para rahib ini jeli ini, ya. Nah, dia ngelihat, ya, ciri-ciri pertamanya. Ya. Dan yang kedua, aku dapati mengetahui tanda-tanda Rasulullah SAW, ya, letak pada bagian tulang rawan pundaknya, ya, yang berbentuk seperti apel. Jadi Rasulullah SAW itu pundaknya agak naik dikit, nggak sejajar, dia naik. Ya. Nah, ya, sesungguhnya kami mengetahui dari kitab-kitab suci kami. Ya. Maka, ya, setelah melihat dua ciri-ciri ini terdapat pada Rasulullah, ya, maka sang rahib ini meminta agar Nabi Muhammad ini cepat dibawa pulang. Ya. Oh. Karena khawatir, ya, orang-orang Romawi dan Yahudi, ya, namanya menangkap dan juga membunuh Rasulullah. Ya. Itu kejadian dalam riwayat, ya. Ini yang mana kita lihat, ya, bahwa Rasulullah SAW itu dari kecil, ya, para rahib itu bahkan udah melihat, ya, ada ciri-ciri, ya, kenabian, ya, pada Nabi Muhammad, ciri-ciri Rasul terakhir, ya, yang mana pada riwayat di kitab-kitab sebelumnya, ya, ini adalah Nabi semesta alam, ya, Nabi terakhir yang mana menjadi imam-imam para Rasul. Ya. Ini yang kita bisa lihat, ya, sampai akhirnya Rasulullah SAW safar kedua kali ke Syam. Nah, ini mana akhirnya bertemu dengan Khadijah, ya, radhiyallahu anha. Ya. Nah, orang yang pertama kali, ya, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita masuk ke pembahasan ketujuh. Ya, Afan, sebelum kita lanjut, ada yang ini ditanyakan tentang pembahasan keenam, yaitu safar pertama kali Rasulullah SAW ke Syam, ya, bersama paman beliau. Ada yang ingin ditanyakan para jemaah sekalian? Atau insya Allah kita lanjut? Ya, kita lanjut, ya, insya Allah, ya. Nah, maka disinilah, ya, ketika Rasulullah SAW, ya, ikut berdagang di pasar Mekah, ya, maka beliau itu bertemu dengan Khadijah, ya, sebagai budak, ya, budak dari Khadijah. Jadi Rasulullah SAW itu sempat jadi, ya, bukan budak, pelayannya dari Khadijah, ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengikuti safarnya Khadijah ke Syam, ya, saat beliau berumur 25 tahun, ya. Ya. Khadijah, ya, seperti kita tahu, radhiyallahu anha adalah pedagang besar di tanah Arab juga. Salah satu pedagang yang besar di bangsa Quraisy. Ya. Maka, ya, Khadijah memilih Rasulullah SAW untuk menemani beliau, ya, ke tanah Syam. Ya. Nah, karena amanahnya dan juga akhlak yang beliau punya, ya, makanya beliau kan digelari oleh orang-orang bangsa Arab, ya, orang-orang Quraisy dengan Al-Amin, ya. Nah, orang yang terpercaya. Nah, maka pelayannya Khadijah, ya, bernama Maisarah, ya, ikut bersama Rasulullah SAW, yang mana berjual beli, ya, dan membawa keuntungan yang besar ketika kembali ke Mekah, ya. Inilah yang mana pertemuan pertama kali, ya, Rasulullah SAW, ya, bersama Khadijah, yang mana umurnya itu beda berapa para jemaah sekalian? Ada yang masih ingat umur Rasulullah dan juga Khadijah? Rasul 25 tahun ya Ustaz? Ya, Rasul itu 25 tahun. Ya. Ya. Khadijah itu saat itu berumur 40 tahun. Ya. Oh, iya. Nah, jadi bedanya 15 tahun, ya.
Iya. Nah, maka pada saat safar ke Syam, ya terpikatlah hatinya Khadijah, ya, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka inilah ya saat Rasulullah SAW akhirnya ya menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Ya, setelah 2 bulan ya kembalilah ya sekembali mereka dari Syam ya, maka ya menikahnya Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha ya, yang mana Khadijah dahulu yang apa namanya mengkhitbah ya, meminang Rasulullah ya. Maka di waktu itulah Khadijah berumur 40 tahun dan juga Nabi Muhammad berumur 25 tahun ya. Nah, yang mana Khadijah itu pernah kawin dengan Abu Halah ya. Ini nama yang syirik juga ya, hambanya hambanya apa, Halah itu lingkungan ya, hambanya semesta gitu. Namun kan niatnya bukan kepada uh, Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana meninggalkan ya seorang anak laki yang bernama Halah ya. Maka ia menjadi istri Rasulullah SAW selama 25 tahun. Dan Rasulullah SAW ya tidak pernah menikah selama 25 tahun ya, dan selalu bersama Khadijah sampai ya beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat ya. Nah, berarti sampai umur beliau 50 tahun ya. Yang mana kita ketahui ya para jemaah sekalian, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu saat umur 40 tahun. Jadi 10 tahun setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, ya Khadijah radhiyallahu anha itu wafat. Ya nanti kita bahas ya kejadian Khadijah radhiyallahu anha itu wafat. Ya. Nah, sampai bab ke-8 para jemaah sekalian ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sebelum nanti kita kejadian peletakan Hajar Aswad, kemudian tikar kain penutup Hajar Aswad yang mana disemprotkan miswah itu ya parfum yang khusus ya, ada penutup Ka'bah ya. Terus sudah cukup insya Allah Ustadz Ahwan, Ustadz. ya, Fadol Berarti zaman itu wanita boleh meminang ya Ustadz ya? sebenarnya meminang itu nggak masalah mau laki Enggak, duluan karena atau yang iya, cuman kan di Indonesia ini kan sudah terpatri bahwa yang meminang tuh ya harus cowok. Kalau kita kayaknya gengsi banget gitu ya. Nah, itu hanya ya perkumpulan. Nah, benar nggak Ustadz? ya kalau di Indonesia kan mayoritas laki ya, mayoritas laki yang meminang gitu kan Iya, makanya saya cukup kaget ini riwayat ini baru dengar kalau ya. yang meminang itu Bunda Khadijah Khadijah. itu Nah, ijma ya, setiap oh riwayat ijma. mengatakan jadi yang Oh, terpikat itu Khadijah dulu. betul. Kalau untuk terpikat iya, cuman kalau untuk meminangnya ini saya baru 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 dapat ini Ustadz, Masya Allah. Iya, itu soheh ya. Kalau hadisnya Sahih. mutafakun alaih ya, Da- Bukhari Muslim. Dari Muslim, Muslim Bukhari ya. sama Masya Allah. Muslim ya. Oh, Bukhari Muslim Bukhari Muslim. dua-duanya meriwayatkan. Jadi Baik, baik. kisahnya itu memang Khadijah dahulu ya. Yang meminang yang mana ya kan ketemunya tiap hari ya. Khadijah dan Hmm, juga Rasulullah ya. Akhirnya terpikat lah iya sih. Khadijah radhiyallahu anha kepada ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, jazakallah khair Ustaz. Wan wa yaki ada yang ditanyakan lagi sebelum Ana sebutkan ya nanti di akhir ini ya, karena mungkin ini pembahasan kita terakhir yang ini ditanyakan. Kalau sudah cukup ya, setelah beliau menikah ya lahirlah anak-anak dari ya Khadijah radhiyallahu anha ya, putri dan putri beliau ya. Yaitu yang pertama, anak pertama beliau yang makanya Rasulullah SAW itu kan dijulukinya atau kunyahnya beliau siapa? Afwan lakopnya. Abu Qasim ya. Nah, Abu Qasim. Ya, karena itu anak pertamanya beliau bersama Khadijah, Al-Qasim. Ya. Bahkan para sahabat lain itu nggak boleh dijuluki Abu Qasim. Hmm, hmm. Sampai sekarang Ya. Ustaz ya, nggak ada yang berani sih pakai Abu Qasim memang. Nah, kalau setelah Rasulullah wafat itu boleh. Nah, itu kita pernah bahas di kitab Akidah Adabul Mufrad ya. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, sahabat itu nggak boleh ada yang berlakop Abu Qasim. Ya. Hmm. Nggak boleh.
khusus Rasulullah doang. Kalau nama nggak apa-apa, yang lain nama Muhammad nggak masalah. Tapi kalau kata Rasulullah SAW, namaku boleh dipakai oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Namun kalau kunyahku, ya pada lakopku, ya Abu Qasim hanya aku yang boleh memilikinya. Ya. Tapi setelah itu Rasulullah SAW wafat boleh ya. Tapi saat Rasulullah SAW hidup, nggak boleh para sahabat melakopkan dia dengan Abul Qasim, nggak boleh. Ya. Walaupun anak pertamanya Qasim gitu, tapi nggak boleh. Kemudian ya, yang lainnya itu putri-putri beliau ya. Jadi beliau itu pun dari Khadijah itu anak laki cuma dua, ya Abdullah ya. Nah, kemudian apa namanya? Itu yang anak terakhirnya ya, anak terakhir Rasul kan Abdullah yang dari Khadijah. Atau disebut juga dengan At-Thayyib atau At-Thahir. Nah, kalau anak pertama beliau kan tadi Qasim ya. Nah, kemudian yang kedua itu ya anak beliau itu Zainab ya. Nah, Ustaz, kembali ke meminang. Secara dulu. perempuan itu kan boleh meminang ya. Boleh, boleh. Ya, nggak ada larangan. Kalau menikah ijab kabul laki-laki gitu kan. Ya, kalau ijab kabul syariatnya dari laki-laki. Nah, karena laki-laki kan yang memegang tanggung jawab pada seorang perempuan. Jadi, ini kita sedikit menyeleweng sedikit ya. Kenapa sih syariat nikah itu laki yang ijab kabul? Nah, kalau kita perhatikan ya, seakan-akan sang ayah atau sang wali nikah itu menyerahkan seluruh urusan anak perempuannya kepada seorang lelaki. Benar nggak, Om? Ya, iya, Nah, betul. dalam syariat Islam seperti itu, ya. Sang perempuan atau sang istri itu harus lebih taat kepada suaminya daripada kepada kedua orang tuanya kalau sudah nikah. Nah, itu syariatnya, Om. Jadi kalau udah nikah, sang suami sama kedua orang tua turut kemana? Ikuti kata perkataan suami. Mutlak gitu. Selama nggak ada kemaksiatan, Om. Nah, itulah ya makanya sang ayah itu ya menyerahkan seluruh urusan anak perempuannya kepada seorang lelaki. Ya makanya banyak ya apa namanya kalau yang ngerti syariatnya ya pasti sang ayah ya, yang ketika anaknya menikah kepada seorang laki ya pasti wasiatnya juga ada gitu kan. Ya, karena ini benar-benar diserahkan. Ya makanya dalam hadis itu kan dijamin surga bagi seorang ayah dan juga seorang ibu ketika mendidik seorang anak perempuan sampai dia nikah. Mendidik dengan benar ya ini maksudnya. Karena setelah nikah urusan dia itu sama suaminya. Nah, itu Om ya. Jadi kalau dipinang atau meminang ya laki perempuan sama aja hukumnya boleh. Tapi kalau untuk ijab kabul laki-laki. Ya. Karena ijab kabul itu kan rukunnya nikah dan yang menyerahkan anak itu kan dari pihak walinya perempuan. Dan menjadi tanggung jawab sang lelaki. Itu Om ya, insya Allah ya. Kemudian kita lanjut tadi ke anak beliau. Yang kedua itu Zainab. Ya. Nanti kita bahas ya, anak-anak beliau itu empat anak perempuannya Rasulullah SAW. Dari Khadijah itu semua menikahi Khulafaur Rasyidin. Ya. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Fatimah. Ya. Nah, yang Fatimah ini paling dekat sama Aisyah kan. Inilah ya, Masya Allah ya anak-anak Rasulullah SAW. Yang mana ya solehah semua ya. Namun beberapa itu ya semuanya wafat kan. Kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Sampai sini Om. Insyaallah ya materi yang Anda sampaikan. Mungkin terakhir ada yang ingin ditanyakan. Atau sudah cukup insyaallah. Sudah cukup ya insyaallah Om ya. Nah, insyaallah kalau sudah cukup ya pada pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Kita akhiri pertemuan kita ya yang mana insyaallah ya ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembatal amal soleh kita di hadapan Allah nanti di hari akhir. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. dan insyaallah ya
kita bertemu sampai nanti ya umatnya Rasulullah SAW ya memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Barakallahu fikum ya para jamaah sekalian. Anda minta maaf ya ada kekeliruan atau kekurangan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairan Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz.